Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama Ibu Ani sama Tania. Saya sendiri Sri Mulyani mau mewawancarai tentang pemberangusan pers. Masuk pertanyaannya. Nomor 1, apa yang Ibu ketahui mengenai pemberangusan pers? Pemberangusan pers. Iya, pers. Ya, pemberangusan pers itu berarti pers itu kan jurnalis, ya, yang dia tugasnya melaporkan, memberitakan segala kejadian yang memang dia ketahui. Kalau pemberangusan pers berarti si pers itu dibatasi langkahnya, dibatasi geraknya untuk kejadian-kejadian tertentu, apalagi yang biasanya berhubungan dengan politik, berhubungan dengan pemerintahan, itu dia tidak diberi kebebasan, malah cenderung diberangus, cenderung dibatasi, cenderung dijegal, sehingga berita yang harusnya diketahui masyarakat banyak, diketahui oleh rakyat, akhirnya tak tersampaikan. Bagaimana Ibu bisa mengetahui peristiwa tersebut? Apakah di daerah Ibu ada yang terlibat atau hanya mendengar dari pemberitaan saja? Nah, itu Ibu hanya mendengar dari pemberitaan ya. Kalau melihat langsung kejadian itu, yang Ibu ingat belum pernah deh melihat langsung ada pers yang kemudian diberangus atau minimal ditangkap sehingga dia tidak bisa memberitakan apa yang harus diberitakan. Hanya dapat info dari berita saja. Ya. Tahun berapa peristiwa itu marak? Marak awalnya itu ketika dari zaman Orde Lama juga sudah ya. Cuma kalau zaman Orde Lama karena media masih terbatas, jadi kita nggak terlalu banyak dapat info. Kalau sekarang dengan media yang semakin terbuka, orang-orang bisa mengakses dengan mudah. Maraknya banget itu ketika zaman tahun 1998 ya. Kalau tidak salah ketika itu ada massa yang dimotori oleh mahasiswa yang ingin menurunkan Presiden Soeharto karena beliau sudah berkuasa hampir lebih dari 30 tahun dengan kebijakan-kebijakannya yang kalau dilihat pasti ada sisi positif negatifnya ya. Cuma karena kita ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bagus, akhirnya dengan pemerintahan yang begitu lama diminta untuk turun. Nah, mulai dari situ mulai maraknya. Kejadian-kejadian apa saja yang dialami pada masa itu? Adanya itu ciduk ya, menciduk pers, menciduk yang dianggap nih jurnalis nih, dia mau memberitakan hal yang seharusnya masyarakat tidak tahu misalnya. Biasanya dengan langsung diambil atau dengan mungkin kalau di daerah tertentu mungkin dengan langsung ditembak mati atau seperti apa, ditangkap ya. Yang kalau di daerah kita atau di daerah Ibu sendiri ibu sendiri belum pernah lihat seperti itu. Apa tanggapan Ibu mengenai peristiwa itu? Tanggapannya mengerikan ya, karena harusnya pers itu diberi kebebasan tapi dengan kode etik yang memang harus dipatuhi, yang harus dijalankan. Kan tidak semua berita harus diekspos,
harus dipilah, dipilih mana nih yang harus diketahui oleh masyarakat, mana yang tidak harus diketahui oleh masyarakat. Jangan-jangan kalau semua diberitakan malah jadi menginspirasi yang tadinya tidak kepikiran karena ngelihat tayangan, ngelihat acara ada begini-begini, jadi oh iya saya coba ngikutin, saya coba melakukan itu. Jadi ada pembatasan lah, ada kode etik yang memang harus dilaksanakan. Kejadian tersebut apakah berdampak kepada masyarakat? Pastinya ada dampaknya ya. Tinggal pintar-pintarnya kita mensikapi apakah nanti dampaknya positif atau negatif ya. Cuma kalau secara umum ketika pers diberangus mungkin lebih banyak negatifnya, sehingga masyarakat tidak begitu mengetahui perkembangan, tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Bagaimana peristiwa itu bisa berakhir? Terus siapa saja yang memberhentikannya dan dengan cara apa bisa berhenti? Bisa berakhir kalau ada komitmen, ada regulasi atau ada aturan yang dengan tegas mengatur ya. Misalnya nih berita yang seperti ini yang harus diberitakan kepada masyarakat, kalau yang seperti ini tidak boleh. Sepertinya pemerintah yang harus memberhentikannya, yang harus membatasi, yang harus tidak tidak memberangus, yang tidak menghalangi selama itu bermanfaat untuk masyarakat umum. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.